Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita dalam program Anda komen, Ustadz menjawab. Ya. Nah, ini juga menarik sekali ya. Saya itu sampai bingung ya. Dua anak manusia yang saling mencintai. Apalagi ini mantan ya. Mantan itu kan artinya orang yang pernah bersama kita. Waktunya juga tidak sebentar. Ada yang sudah pernah bersama 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tentu kalau namanya mantan kan pernah juga berkunjung ke rumahnya. Ya, ketika ke rumahnya mestinya juga ketemu dengan orang tuanya kan. Nah, kok bisa sampai tidak tahu nama orang tuanya? Nah, ini menarik sekali bagi saya. Mungkin saking sibuknya dengan mantan sampai lupa ya bertanya nama orang tuanya. Padahal kan biasanya nama orang tua mantan itu, baik nama bapaknya atau ibunya, itu kita ketahui ya justru di awal-awal. Nah, orang biasanya di awal-awal itu kan saling bercerita ya, ini nama bapak saya, ini nama ibu saya. Apalagi ketika pernah berkunjung ke rumah, nah biasanya di rumahnya ada papan nama, di situ ada nama bapaknya, dan seterusnya. Nah, jadi saya sebenarnya juga agak bingung itu kenapa sampai tidak tahu nama bapak atau nama ibu dari mantan tadi ya. Padahal semua amalan yang diajarkan guru-guru kita, juga doa-doa, biasanya ya selalu diajarkan untuk menyebut nama bin atau binti dari mantan tadi. Ya, kalau laki-laki bin ya, misal Bambang bin Anto, Sulis bin Agus, ya, Wawan bin Somad, misal begitu kan. Nah, kalau wanita misal Rohmah binti Wawan misalnya, Manda binti Agus misal ya, atau Susi binti Bambang. Nah, begitu ya. Itu biasanya diajarkan oleh guru-guru kita demikian. Nah, jadi ketika seorang guru mengajarkan sebuah amalan atau amaliyah, itu sudah diikuti dengan cara mengamalkan. Atau kalau orang membeli obat, itu sudah ada aturan pakainya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari obat yang kita beli, kemudian kita minum, ketika kita kurang sehat, maka ikuti aturan pakai. Nah, kan biasanya kalau kita beli obat batuk ya atau paracetamol itu kan ada aturan pakai. Ada obat-obatan misal yang harus diminum setelah makan ya, 3 kali sehari minumnya. Ada obat yang diminum justru ketika perutnya kosong atau sebelum makan. Misal obat sakit mah tuh ya. Jadi diminum ketika perutnya atau lambungnya sedang kosong. Nah, orang akan mendapatkan hasil yang maksimal dari obat tadi ketika dia
meminumnya sesuai dengan aturan pakai yang tercantum di obat itu atau sesuai dengan resep dari dokter. Begitu kan? Nah, kira-kira begitulah para guru itu mengajarkan kepada kita saat berdoa agar orang yang kita cintai mencintai kita, saat mengerjakan amalan atau amaliyah agar orang yang kita cintai juga mencintai kita. Nah, itu ada aturan pakainya, ya. Nah, seorang guru mengijazahkan amalan atau amaliyah itu sesuai dengan aturan pakainya. Kalau kita laksanakan sesuai dengan aturan penggunaannya, ya, maka insya Allah hasilnya juga akan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ketika kita berimprovisasi, ya, tadi misal tidak tahu nama orang tuanya, nama bin atau bintinya, kemudian kita berimprovisasi, misal menyebut nama saja, ya, atau kalau misalnya tidak tahu nama bapaknya, kita menyebut bin Abiha, anak bapaknya, atau binti Abiha, anak bapaknya. Ya bisa saja begitu ya, tetapi tentu tidak sesuai dengan ijazah yang diajarkan oleh para guru tadi. Ya, hasilnya juga tentu tidak maksimal seperti apa yang diharapkan ya. Nah, jadi memang yang terbaik ketika mengerjakan sebuah amalan atau amaliyah atau doa, kalau guru mengajarkan sebut nama bin atau bintinya, ya kita berusaha sedikit ya. Kan zaman semodern sekarang, saya pikir tidak sulit lah untuk mencari tahu ya siapa nama orang tuanya. Semua orang sekarang itu ada di internet ya. Anak sekolah saja itu kita masukkan namanya muncul tuh di internet, nama orang tuanya siapa dan seterusnya. Nah, jadi berjuang sedikit ya kalau ingin hasilnya maksimal. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika seseorang berdoa atau mengerjakan amaliyah, kenapa harus menyebut bin atau binti? Nah, jadi memang bin atau binti itu bertujuan ya agar ketika kita berdoa, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, kita fokus ya. Misal namanya Susi, Susi itu kan banyak. Mungkin di antara teman-teman kita saja yang namanya Susi banyak. Tapi Susi binti Bambang kan cuma satu, misal begitu ya. Manda misalnya banyak. Artis juga yang namanya misalnya Amanda banyak sekali kan. Saya lihat di TV itu sering tuh. Tapi misal Manda binti Agus itu cuma satu misalnya. Nah, jadi itu tujuannya agar kita fokus ya, menjadi khusyuk ketika kita berdoa tadi mengerjakan amalan. Maka para guru juga selain menyebut nama, nah kita disuruh ya atau diperintahkan untuk membayangkan wajah orang yang sedang kita cintai. Nah, tujuannya agar fokus, agar energi yang kita pancarkan melalui amalan atau amaliyah itu menjadi tertuju, terfokus kepada orang yang kita cintai itu. Nah, ya, jadi itu ya. Kemudian juga bahwa hati di dalam berdoa itu juga harus fokus ya. Karena dengan kita misal menyebut nama Susi, muncul tuh Susi-Susi yang lain juga bermunculan. Sehingga kita menjadi lalai atau berpaling dalam berdoa. Ketika mau menyebut nama Susi yang mantan, nama Susi yang lain muncul.
mau menyebut nama Manda yang mantan, Manda yang artis juga muncul. Nah, misal begitu. Sehingga kita memang harus fokus. Nah, sebuah doa atau amalan yang terkabul adalah doa atau amalan yang dipanjatkan dengan fokus, dengan khusyuk. Ya, ketika orang lalai berpaling, maka menjadi tidak mustajab. Ya, karena itu kalau mau mustajab, mau terkabul, harus fokus. Kalau kita minta sesuatu, minta seseorang menjadi pasangan kita, ya kita sebut namanya, nama orang tuanya. Ya, nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yashtajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, nah jadi itu jawabannya. Terus bagaimana kalau betul-betul tidak tahu nama bin atau bintinya? Ya, apakah kemudian tetap bisa? Ya bisa, ya. Diteruskan kalau memang punya keinginan yang kuat untuk mantan agar kembali, ya. Tetapi memang sebaiknya kalau diajarkan menyebut bin atau binti itu lebih baik, hasilnya akan lebih maksimal, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.